Allahumma laka sumtu. Itu gimana itu? Sebahagian orang membid'ahkan bacaan Allahumma laka sumtu itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Jadi inilah pembahasan kita kali ini tentang ada dua yang kita tangkap dari kegiatan kita hari ini. Yang pertama Isra dan Mi'raj, yang kedua menyambut bulan Ramadan. Berbicara tentang Isra dan Mi'raj, itu ayatnya tak asing lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu sudah populer lah. Setiap tahun kita dengar itu ayat itu dibacakan oleh qari'ah kita dan dikaji di masjid, di kantor-kantor, di mana-mana tempat sekolah dan lain sebagainya. Tapi apa yang mau kita ambil hikmahnya? Kalau makna bahasanya, kalau kita artikan secara harfiah, Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, pada suatu malam dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Di mana letak keistimewaannya? Biasa, berjalan tuh biasa. Orang Arab tuh suka berjalan. Bahkan mereka, perjalanan mereka berdagang ke negeri Syam. Bahkan sampai-sampai diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Perjalanan, kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim, kebiasaan mereka, rihlatash syita. Rihlah kan berjalan. Rihlatash syita, berjalan mereka pada musim dingin, was-sayf, pada musim panas, ke negeri Syam, ke negeri Yaman. Mereka berdagang, dah biasa berjalan. Tapi yang luar biasa, perjalanan yang dimaksudkan ini perjalanan yang hebat, bukan perjalanan biasa. Kenapa? Karena mereka orang-orang Arab ini berjalan dari Masjidil Haram, dari Makkah ke Palestina, berdagang itu butuh waktu 2 bulan. Tiba-tiba datang Nabi mengaku, tadi malam saya berjalan. Tadi malam saya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tak sampai setengah malam. Itu yang tak masuk di akal. Ini tak logis ini. Tak masuk akal ini. Kalau begitu, tak percaya kami kepada engkau Muhammad. Cuma ada sahabat yang percaya, itulah yang kita kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dia diberi gelar As-Siddiq itu karena dia percaya kepada Nabi tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka kenapa orang Arab ini tidak percaya? Sebetulnya tidak percaya mereka ini faktor pertama ilmu, yang kedua iman. Sebetulnya kalau orang beriman, apa susahnya bagi Allah untuk memindahkan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Tak ada susahnya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau, mudah aja bagi Allah. Tapi karena iman itu yang tak ada, jadi susah. Makanya disuruh Nabi, coba angkat kakimu. Diangkat Nabi kaki kirinya. Kaki kananmu sekalian. Tak bisa lah, melompat saya nanti, kata Nabi. Kalau engkau mengaku tidak bisa mengangkat kedua kakimu saja, lalu kamu suruh kami untuk percaya engkau naik ke Sidratul Muntaha, tentu kami tak percaya, kata orang Arab. Dia pakai akal-akalan, logika. Padahal kalau kita lihat perjalanan itu, perjalanan kecepatan cahaya. Kalau dia berilmu, dia akan tahu bagaimana kecepatan cahaya. Kalau belajar fisika, kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Lalu berapa waktu yang dibutuhkan oleh cahaya? Karena yang berangkat itu kan cahaya. Nabi kan berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikan di hatiku ada cahaya. Wa fi basari nura, penglihatanku cahaya. Wa fi sam'i nura, pendengaranku cahaya. Wa an yamini nura, sebelah kananku cahaya. Wa an shimali nura, sebelah kiri cahaya. Min fawqi nur, di atas cahaya. Min tahti nura, cahaya.
di bawahku cahaya, di depan cahaya, belakang cahaya. Waja'alni nura, jadikan aku cahaya. Dan yang kendaraannya pun buraq. Buraq itu kilat, secepat kilat. Kan kita sering baca yakadul barku, hampir-hampir kilat. Jadi kendaraan secepat kilat. Kilat itu juga cahaya. Kemudian lagi yang berangkat itu adalah malaikat. Malaikat juga diciptakan dari cahaya. Khuliqal malaikatu min nur. Malaikat itu dari cahaya. Jadi yang berangkat itu ya kecepatan cahaya. Maka kalau orang paham tentang ini, sebentar aja Nabi itu sampai ke Masjidil Aqsa. Jadi ilmu dan satu lagi iman. Apakah kita percaya kepada Isra Mi'raj? Ya, insyaallah andaikan kita tak punya ilmu sekalipun, tapi iman ada, sudah cukup sebetulnya. Tapi yang lebih bagus lagi, ilmu ada, iman pun mantap. Itu semakin memantapkan bahwa dia benar-benar orang yang beriman yang sesungguhnya, al-mu'minun. Nah, itulah sepintas tentang perjalanan Nabi. Nah, yang menarik, hikmah di antara Isra Mi'raj ini apa? Sebelum berangkat itu Nabi didatangi Jibril. Fa faraja sadri, dibelah dada. Lalu dibersihkan, fa ghasalahu bima'i zamzam, dibersihkan dengan air zamzam. Thumma mamlu'un hikmatan wa imanan, kemudian diisi dengan iman, diisi dengan hikmah, kemudian thumma atbaqahu, kemudian ditutup lagi, thumma araja, barulah Nabi naik diperjalankan. Apa maknanya di sini? Nabi itu kalau dibersihkan dari apa? Dia tak ada kotoran di hatinya. Nah, tapi ini hikmahnya adalah bahwa umat Nabi Muhammad itu kalau mau mengikut Nabi Muhammad, dia harus membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya dari sifat-sifat kotor, dari sifat-sifat tercela. Bagaimana mau bisa diangkat derajat oleh Allah sementara hatinya penuh dengan dendam, hatinya penuh dengan kedengkian, hatinya penuh dengan penyakit hati, iri hati, sum'ah, takabur, sombong. Itu tak dapat kemuliaan dari Allah Ta'ala. Maka untuk mendapatkan derajat yang diangkat itu, kemudian dosa diampuni itu, yang dilakukan adalah membersihkan hati. Kadang remeh masalah membersihkan hati ini. Orang menganggap biasa-biasa saja tentang bagaimana kita memiliki penyakit hati itu. Padahal kata Nabi, salah satu yang memusnahkan seluruh amal kebaikan kita karena penyakit hati. Hasad saja yang disebutkan dalam sebuah hadis, iyyakum wal hasada, jauhilah olehmu dengki, iri hati. Fa innal hasada, karena sifat itu yakulul hasanat, dia memakan seluruh kebaikan. Berapa banyak kebaikan yang kita buat, tapi dia akan musnah gara-gara iri hati, gara-gara dengki. Sebagaimana kama ta'kulun nar al-hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Habislah semua ibadahnya terbang, puasanya terbang, hilang, hajinya, umrohnya, kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan hilang semuanya gara-gara sifat penyakit hati ini. Maka ini kalau rasa-rasa ada penyakit itu di hati, buang. Maka Imam Al-Ghazali memberikan definisi hasan itu. Apa kata Imam Al-Ghazali? Karahatun ni'mah alal mun'ami alaihi. Yang disebut penyakit hasan itu tidak suka orang lain dapat nikmat. Jadi kalau ada kawannya dapat nikmat, stres dia. Tak senang hatinya. Dapat berita kawannya anaknya lulus beasiswa di universitas terkemuka, balik ke rumah demam puyuh dia, langsung menggigil demam. Kenapa? Dengar berita baik tadi. Kawannya dapat nikmat, dia tak senang, dia sakit, jatuh sakit. Rupanya memang itu tanda-tandanya, tanda-tanda penyakit hati. Itu satu. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, wa hubbu zawaliha, bukan sekedar tidak senang orang lain dapat nikmat. Yang kedua ini wa hubbu zawaliha, ingin nikmat yang ada pada orang itu hilang dari dirinya. Itu lebih hebat lagi itu. Maka dia akan keluarkan segenap kemampuannya untuk mencelakakan orang itu, mendengki orang itu.
Kalau perlu sewa pembunuh bayaran sampai seperti itu. Itu orang kalau udah memuncak itu dengkinya itu yang seperti itu akan menghilangkan seluruh keistimewaan yang ada dalam dirinya. Banyak amalnya hilang ya, tak bernilai di hadapan Allah Ta'ala gara-gara penyakit hasan itu dipelihara, penyakit dengki itu ada dalam dirinya. Maka harus hati-hati. Ada ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di tempat sana lah pokoknya. Kenapa ibu-ibunya diwanti-wanti dulu supaya ibu nanti tak keluar kan? Bukan ibu di sini. Ketika dia pergi acara walimah, langsung kumat darah tingginya. Kenapa kumat darah tingginya? Ketika ditanya dokter, ibu makan apa? Tidak ada makan apa. Rupanya bukan karena makan sesuatu, gara-gara melihat gelang kawannya sebesar ibu jari. Langsung stres dia, langsung sakit dia kan. Nah itu ingat juga itu tanda-tanda bahwa penyakit hasad itu ada dalam diri kita. Tapi kan tidak ibu-ibu di sini. Nah. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi di antara hikmah Isra Mi'raj, bagaimana kita membersihkan sifat-sifat kotor, membersihkan sifat-sifat takabur, sifat hasad, sifat-sifat yang tak baik dalam diri kita. Diusir, dibuang. Bersihlah dari sifat-sifat tercela itu. Kemudian Nabi pun berangkat sampailah ke Masjidil Aqsa. Di situ Nabi disuruh untuk menjadi imam. Dan para makmumnya itu para nabi-nabi. Kenapa para nabi-nabi yang menjadi makmumnya? Karena yang dimaksud di situ bahwa seluruh ajaran nabi-nabi sebelumnya itu sudah expired. Sudah tak berlaku lagi. Jadi yang lama-lama itu dah tak berlaku lagi. Sekarang yang diterima itu ajaran Nabi Muhammad, ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang sekarang masih menganggap seluruh agama itu sama, ini kan paham liberal. Seluruh agama itu sama. Saya memang jumpa sama orang-orang seperti itu, ditakdirkan oleh Allah. Jumpa kawan-kawan yang dulunya pernah satu pondok, satu sekolah, tapi ketika nanti kuliahnya di tempat orang yang mengkaji tentang liberal, rupanya ikut-ikutan dia. Jadi pas saya diskusi itu, dulu katanya, ini cerita langsung nih, langsung saya bercerita. Dulu saya menganggap orang-orang kafir itu masuk neraka. Tapi setelah saya kaji-kaji, semua kita nanti masuk surga. Orang Kristen masuk surga, orang Buddha masuk surga, orang Hindu masuk surga. Pokoknya masuk surga semua, asal baiklah dia di dunia itu. Ini kalau tak kuat-kuat iman kita, iya juga kata kita. Saya katakan, dari mana saudara bisa meyakini semua orang ini masuk surga? Bukankah ini innad dina indallahil Islam? Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Berarti selain Islam tidak diridhoi oleh Allah. Kenapa yang tak diridhoi oleh Allah masuk dalam surga? Tak logis ini. Oh, lalu bisa beralasan dia. Rupanya dah dikajinya ayat itu. Islam itu artinya menyerahkan diri. Asal katanya aslama yuslimu, Islam artinya menyerahkan diri. Siapapun orang yang menyerahkan diri kepada Tuhannya, berarti dia Islam. Orang Kristen yang menyerahkan diri kepada Yesus Kristus, berarti dia Islam. Orang Buddha yang menyembah Siddhartha Gautama, menyerahkan diri, berarti dia Hindu kan. Kemudian siapa lagi? Siapapun yang menyerah, dia tak tahu, dia tak peduli siapapun Tuhannya, pokoknya dia menyerahkan diri kepada Tuhannya, itu Islam katanya. Nah, ini kalau tak kuat-kuat nih ikut-ikut orang buatnya. Iya juga ya katanya. Maka kita bantah lagi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari agama selain Islam, falay yuqbala minhu, maka tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang yang rugi. Nah, kalau ayat ini gimana? Itu juga maknanya itu. Saya dapat dia jawabnya lagi, itu juga maknanya itu. Nah, jadi memang berhadapan dengan orang-orang liberal, kalau tak kuat-kuat dalil kita pula yang ikut-ikut jadinya. Makanya majalah, koran, televisi itu banyak paham-paham seperti itu masuk sekarang. Jadi kita harus kuat-kuatkan pancang anak-anak kita, generasi. Kalau saya sama bapak-bapak, ibu-ibu ini, saya tak ragu dengan akidah kita, meyakini Islam ini agama yang paling diridhoi oleh Allah.
Sejak dulu kita diajarkan begitu. Yang kita khawatirkan anak cucu kita yang ke depan ini, dia berhadapan dengan dunia maya ini, tulisan-tulisan semua dibacanya. Kalau dia tak kuat-kuat pancang, tak kuat-kuat akidahnya, suatu saat nanti dewasa dia ikut-ikut aja. Makanya memberi makan sama anak cucu kita, kalau dia mau sekolah, pagi dikasih sarapan pagi. Kalau tak diberi sarapan pagi, nanti siang-siang tuh dia akan jajan sesuka hatinya. Dia tak peduli itu jajanan dari pewarna tekstil, dari pengawet mayan, dari apa lagi itu. Tak peduli dia. Pokoknya semua mau dimakan. Nah, begitulah kehidupan generasi kita ini. Kalau nanti anak-anak ini sejak kecil tak ditanamkan dengan akidah yang kuat, nanti umur 30-40 tahun dia akan makan semua apa yang datang. Ajaran apapun diterimanya. Datang Ahmad Musaddiq, ikut dia. Datang Lia Eden mengaku jadi Jibril, ikut juga dia. Datang nanti ada orang paham naik haji ke Jambi, ikut juga naik haji ke Jambi dia. Itu kan, itu tuh ada itu di Pekanbaru ini, pemahaman seperti itu ada. Makanya perlu kita tegaskan. Nah, yang begini ini kalau tak kita kuat-kuatkan memang berbahaya. Maka Isra Mi'raj yang kedua, yang pertama tadi membersihkan dari sifat-sifat tercela. Yang kedua apa? Memantapkan akidah generasi kita. Oh, anak saya, cucu saya ini dah disekolahkan di SD Pak Ustaz, dah disekolahkan di SMP, dah disekolahkan di SMA, kan ada belajar agama. Apa cukup memantapkan akidah tu dengan SD, SMP, SMA tu? Berapa kali belajar agama di SD, SMP, SMA tu? Satu pekan itu 2 jam. Lalu nanti kuliah 2 SKS. Itu nanti kalau kuliah waktu dosennya menyampaikan, waktu itu dia WA, sibuk dia main HP. Dosen sedang menjelaskan, sibuk dia, entah Facebook, entah WA, entah Twitter, tak, pokoknya sibuk dengan dunianya. Kadang-kadang yang lebih parah lagi sambil motong kuku dia kuliah. Itu gimana belajar agama yang diharapkan akidahnya kuat, belajar agamanya seperti itu. Maka tak banyak tak besar jadinya kita berharap, oh kalau begini ini susah ini. Artinya tipis harapannya kalau akan kuat akidahnya di masa yang akan datang, kalau tidak ada penanaman dari luar, maksudnya dari orang tuanya, dari masyarakatnya, dari lingkungannya. Memang harus ada, disuruh mengaji, ikut kajian ini, ikut kajian itu. Kalau tidak, nanti dia akan ikut aja apa sesuka hatinya. Maka tak heran kalau di kota-kota besar itu, dalam satu rumah itu agamanya beda-beda. Suaminya Islam, istrinya Katolik, anak pertamanya Protestan, anak keduanya Buddha, anak ketiganya Hindu, ya kan? Pokoknya kayak gado-gado lah dalam rumah. Bisa bercampur agama karena dianggap semua agama sama. Itu karena apa? Pemahaman akidahnya tak kuat. Maka Isra Mi'raj ini mengajarkan bagaimana kita menanamkan akidah yang kuat. Kemudian sampailah Nabi akhirnya setelah itu naik ke atas untuk menjemput sholat yang awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu sehari semalam itu. Dari 50 jadi 45, dari 45 jadi 40, 40 jadi 35, terus sampailah 5 waktu. Nah, tapi Nabi tak hanya sekedar itu, ada lagi Nabi menjemput, diajak ke surga, ke neraka. Maksudnya digambarkan, diperlihatkan oleh Jibril. Ya Muhammad, ini gambaran umatmu. Dilihat oleh Nabi, ternyata ada orang yang makan sekenyang-kenyangnya, habis itu pecah perutnya, keluar makan tuh, dimakannya lagi, habis itu habis lagi, pokoknya dia makan sebanyak-banyaknya tak berhenti-berhenti. Nabi bertanya, ini siapa ini wahai Jibril? Inilah gambaran umatmu yang tamak terhadap kehidupan dunia. Beginilah gambarannya, nanti dapat azabnya. Lalu ada orang yang memakan bangkai saudaranya, ada bangkai manusia dimakannya. Lalu Nabi bertanya, ini siapa wahai Jibril? Inilah gambaran umatmu wahai Muhammad, kalau dia suka membicarakan aib saudaranya. Makanya ada ayat kan berbicara tentang ghibah, ayuridu ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu.
Apakah mau kalian memakan bangkai saudaramu sendiri? Pastilah engkau tak suka. Memang banyak orang yang tidak suka makan bangkai, tapi perbuatan seseorang yang sama nilainya dengan memakan bangkai banyak dilakukan orang. Apa itu? Membicarakan aib saudaranya, ghibah. Jadi di samping itu juga, di antara dosa-dosa juga, kalau tadi dosa hati, sekarang dosa lisan. Jadi memang Isra Mi'raj ini banyak nilai-nilai hikmah-hikmah yang kita ambil. Membersihkan penyakit hati, kemudian memantapkan akidah, kemudian berhati-hati berbicara, jangan sampai membicarakan aib saudara, sumpah serapah, caci maki, pokoknya kalimat-kalimat tak baik dihilangkan semua. Itu hikmahnya. Tidak boleh memiliki sifat tamak, dihindari semuanya. Itu hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Dan yang paling besar di antara sekian banyak itu adalah ibadah sholat yang sudah kita kaji sejak setiap sebulan sekali ini. Tidak ada ibadah yang harus dijemput Nabi melainkan sholat. Ibadah haji turun ayat, wa atimmul hajja wal umrata lillah, umrah, infak, wa anfiqu fi sabilillah, zakat, puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Semua turun, ayatnya yang turun. Tapi kenapa solat ini perlu pula Nabi menjemput? Karena dia mulia. Maka tinggi itu, naik itu simbol kemuliaan. Cuma ada orang sekarang tinggi itu artinya bertempat. Kalau bertempat itu Allah di atas aras, Allah tuh di atas aras, betul katanya. Padahal tinggi itu maksudnya kedudukannya tinggi. Kalau dia duduk di atas kursi, apa selamanya duduk kursi? Itu Bapak Gubernur, dia berada di situ 2 periode umpamanya. Itu kan bukan maksudnya duduk di kursi kekuasaannya selama 2 periode. Apa selama itu dia duduk di sana? Kan enggak. Maksudnya dia berkuasa. Jadi kalau Allah duduk di atas aras, maksudnya di situ istawa, bersemayam, itu maknanya bukan duduk memang dia butuh dengan aras itu. Nah, ini perlu juga, ini akidah, berbicara akidah. Sekarang lagi heboh-hebohnya tentang di mana Allah. Padahal kata Ali bin Abi Thalib, allazi ayyanal aina la yuqalu annahu aina. Dia yang sudah ada sebelum tempat itu ada, tidak dilayak dia ditanya di mana dia berada. Tapi orang itu pula yang ditanya, di mana Allah? Maka yang seperti itu memang harus kajinya khusus, kaji akidah, meluruskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Nah, itu tentang masalah akidah. Nah, kalau begitu berarti ibadah yang paling hebat, maksudnya di sini satu-satunya ibadah yang harus dijemput Nabi adalah sholat. Oleh karena itu Isra Mi'raj itu juga menyadarkan kita kembali memperhatikan sholat kita. Nah, itu pesan-pesan hikmah yang bisa kita ambil seputar Isra dan Mi'raj. Selesai satu pembahasan Isra Mi'raj. Sekarang masuk menyambut Ramadan lagi. Nanti setelah ini baru kita buka tanya jawab. Masih bisa dilanjutkan, Pak, Bu? Nah. Bagaimana kita menyikapi masuknya Ramadan ini? Dan kapan kita menyambut Ramadan? Nabi menyambut Ramadannya 2 bulan sebelum Ramadan. Tidak seperti orang kita nyambutnya sehari sebelum Ramadan. Itu pun mandi di sungai-sungai itu. Kalau dulu orang tua-tua kita di Kampar ditanya, kenapa Bu, Pak mandi di sungai? Belimau nih, mandi di sungai ini maksudnya untuk menghanyutkan dosa, Pak Ustaz. Bisa pula dosa dihanyutkan di sungai itu. Kalau begitu setiap buat dosa pergilah ke sungai itu, hanyutkan dosa, kan? Tapi itu simbol katanya. Tapi kita usut-usut juga, ternyata itu ada persinggungan, asimilasi budaya, keyakinan, tradisi orang-orang Hindu di masa lalu. Orang-orang Hindu itu kalau mereka mau masuk surga, mau dibebaskan dari dosa, agar dosanya dihapuskan, tak susah. Pergi dia ke Sungai Gangga. Di India itu ada Sungai Gangga. Di situ mereka membersihkan dirinya. Jadi hanyutlah dosa-dosa itu. Rupanya Sungai Gangga itu panjang sampai ke Sungai Kampar. Sampai ke Sungai Siak Petang Megang. Oh, dilemparnya anak ite, habis itu dikejar bersama-sama, kan? Itu ada hubungan ke sana. Tapi intinya saya tidak menyalahkan dalam arti budaya.
Kalau itu bahagian dari tradisi kita, bagus. Tapi yang masalahnya yang harus kita dudukkan, di mana letak masalahnya? Ketika ada laki-laki perempuan tidak ada ikatan mahram, muda-mudi belum layak, belum boleh berbonceng, tapi berbonceng ke sana. Belum ada ikatan. Itu siapa? Seakan-akan dengan ada tradisi itu membolehkan anak-anak muda-mudi pergi ke sana. Disitulah letak masalahnya. Kalau masalah mandi berlimau, kenapa dengan limau jeruk itu? Karena dulu tak ada sabun, tak ada sampo. Makanya orang dulu mandinya pakai limau. Nah, ini tak ada masalah sebetulnya. Nah, jadi kalau mau buatlah di kamar mandi pun bisa kita pakai limau tuh. Dulu orang tua-tua dulu, kenapa dia berlimau itu? Karena supaya nanti sholat tarawih itu harum baunya. Karena kalau dulu karena sabun sampo tak ada, nanti sholat tarawihnya bau keringat. Kalau kata Ustaz Abdul Somad, bau ikan salai katanya kan. Jadi itu yang dikhawatirkan. Makanya pakai limau. Nah, oleh karena itu masalah dia sekedar mandi yang harus terpisah, ya tak apa-apa sebetulnya. Coba kalau kita lihat tuntunan Nabi, bahwa Nabi menyambut Ramadan bukan sehari sebelum Ramadan. Nah, di situ poinnya. Kapan Nabi menyambut Ramadan? 2 bulan sebelum Ramadan Nabi sudah berharap agar bertemu dengan Ramadan. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Begitulah semangat Nabi untuk berada di bulan yang istimewa itu, yang tidak ada bulan lain disebutkan dalam Al-Quran melainkan bulan Ramadan. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, tidak ada istilah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Zulqa'dah, Zulhijjah, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tapi ada satu, Ramadan. 12 bulan, satu-satunya nama bulan yang disebut secara teks dalam Al-Quran itu Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Itu kata Ramadan yang ada dalam Al-Quran. Berarti apa? Sesuatu yang istimewa sampai-sampai Allah perlu menyebutkannya dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu Nabi sangat berharap kalau Allah sampaikan dia ke bulan Ramadan. Dengan persiapan-persiapannya sudah memperbanyak puasa di bulan Rajab, sudah memperbanyak juga ibadah-ibadah puasa di bulan Sya'ban. Nah, itu perlu diperhatikan. Yang pertama, menyambutnya sejak 2 bulan sebelum Ramadan. Dia ada pula di negeri kita ini hadis-hadis yang berkembang tuh hadis palsu tentang menyambut Ramadan tuh. Di antaranya mungkin Bapak Ibu sudah banyaklah mendengar itu. Saya bacakan. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Pernah dengar itu Bapak Ibu? Populer kan? Dan hebatnya itu populernya hanya di negeri kita. Ditanyakan sama ulama-ulama, syekh-syekh Al-Azhar, tak pernah dengar hadis itu. Kenapa? Memang tak ada hadisnya. Loh, kok bisa jadi populer di tengah kita? Itulah tadi itu masalah menyambut sehari sebelum Ramadan itu. Gembira kan? Gembira. Nanti orang akan menyangka, berarti gembira ya cukup nih. Pokoknya kalau terhindar dari api neraka, gembira aja dah cukup. Siapa yang gembira masuknya bulan suci Ramadan, diharamkan jasadnya masuk neraka. Kalau tidak mau masuk neraka, cukup gembira aja. Puasa tak apa-apa, tak usah puasa lagi katanya. Kayaknya bahaya itu hadis-hadis seperti itu. Padahal dia bukan hadis. Tak bisa disebut hadis sebetulnya. Cuma orang menisbatkan itu sebagai hadis. Dan bahkan yang lebih hebat lagi, kan kitab-kitab hadis ini kan sudah dikumpulkan. Ada Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Nah, yang hebatnya dalam hadis-hadis, kumpulan hadis palsu pun tak ada hadis ini, saking palsunya. Jadi kalau ada hadis palsu kan terdeteksi ini hadis palsu. Ini saking palsunya dalam kitab kumpulan hadis palsu tak ada dia. Begitulah hebatnya orang-orang di negeri kita. Kalau yang palsu-palsu itu hobi. Nah, kita berhadapan dengan pemahaman-pemahaman seperti itu. Tapi kalau tujuannya kita memang bergembira itu perlu. Tapi kan tak cukup dengan gembira hanya dengan melempar itik itu.
dengan mandi-mandi. Enggak begitu maksudnya. Bergembira itu seperti yang diungkapkan Nabi, ya Allah, sampaikan aku. Dia ingin betul jumpa. Dia amat sangat mendambakan akan bertemu dengan bulan istimewa itu. Bergembira dia. Semoga sampailah aku ke bulan itu, ya Allah. Itu doa Nabi itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan untuk menyambut bulan suci Ramadan, melihat kembali apa makna Ramadan. Jadi kita jumpa Ramadan itu jangan sekedar jumpa saja, tapi kita harus tahu apa itu Ramadan. Apa Pak Ramadan itu Pak? Bulan suci, ya kan? Nah, kalau kita mau lihat artinya di kamus-kamus itu, Ramadan itu paling tidak ada dua maknanya. Yang pertama, hujan sebentar yang menghilangkan debu-debu pada daun. Jadi di Arab itu kalau ada musim panas, nanti banyak debu-debu yang hinggap di daun. Itu daun yang hijau, kalau sudah banyak debunya menempel, maka warna hijau itu berubah jadi warna apa itu Pak? Abu-abu. Tapi datanglah hujan sebentar, tiba-tiba hujan itu menghilangkan debu-debu yang lengket yang ada pada daun itu. Lalu daun itu kembali warna hijau seperti semula. Maka hujan sebentar itu bahasa Arabnya ramdha. Ramdha diambil dari kata ramadha. Lalu apa hubungannya dengan Ramadan? Begitulah ibarat dosa-dosa kita 11 bulan yang kita lewati ini sudah berdebu lah, hati berdebu, mata berdebu, kepala, pikiran, telinga, lisan. Udah banyak dosa-dosa kita nih. Tapi ketika kita dapat beribadah nanti di bulan Ramadan, seluruh debu-debu itu seperti hujan sebentar yang menghilangkan debu itu. Itu makna Ramadan. Yang kedua, maknanya adalah membakar besi yang sudah berkarat. Jadi kalau kita temukan ada besi yang sudah berkarat, bagaimana cara merontokkan karat-karat itu? Dibakar dengan api yang sangat kuat sehingga memerah, dipukulkan. Setelah dipukulkan, rontoklah karat-karat itu. Hubungannya dengan Ramadan, begitulah ibarat dosa-dosa kita yang sudah berkarat. Hati berkarat, telinga berkarat, pikiran berkarat, lisan berkarat. Pokoknya banyaklah dosa nih. Badan kita nih banyak dosa. Tapi ketika beribadah kita di bulan Ramadan, ibadah kita itu seakan-akan seperti api yang membakar dosa-dosa itu. Cuma kalau udah masuk bulan Syawal, jangan mari kita pendam lagi biar berkarat baru dia. Jadi itu masalahnya kan, udah bersih dibuatnya karat lagi. Mari kita timpakan lagi debu-debu yang ada pada daun ini. Jangan. Orang beriman setelah dia bersih, bagaimana caranya supaya dia tetap bersih? Begitu caranya. Nah, oleh karena itu bersyukur kita andaikan Allah pertemukan kita ke bulan Ramadan. Dan cita-cita kita, ya Allah, mudah-mudahan Engkau sampaikan kami ke bulan Ramadan. Seperti itulah yang didoakan oleh Nabi, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jadi itu makna Ramadan. Nah, bagaimana cara merontokkan karat-karat itu? Jadi kita tahu artinya sudah, merontokkan karat, membuang debu pada daun. Caranya gimana? Mulai dari malamnya. Malam Ramadan itu, malam pertama di bulan Ramadan, kita sudah berniat. Ini permasalahannya, kapan kita berniat? Apakah niat itu sekaligus untuk 1 bulan? Atau setiap malam kita berniat? Nah, itu ikhtilaf ulama-ulama di situ. Banyak problem-problem fikih dalam masalah puasa nih. Kalau biasa kita mengkaji fikih salat, mungkin kesempatan ini kita boleh juga mengkaji fikih puasa. Orang mempersoalkan bagaimana cara doa Allahumma laka sumtu. Itu gimana itu? Sebahagian orang membid'ahkan bacaan Allahumma laka sumtu itu. Kalau kita baca dalam kitab fatwa Syekh Ibnu Utsaimin, itu kata dia Allahumma laka sumtu itu hadisnya dhaif. Lalu kalau dhaif gimana? Boleh diamalkan. Hadis dhaif itu tidak salah. Jadi yang sahihnya mana? Ada satu lagi, dhahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu juga dhaif. Lalu mana yang sahih? Tak ada yang sahih. Jadi kalau begitu, maka hadis ini bisa diamalkan.
Karena dia tidak bicara halal haram, dia tidak bicara tentang akidah, jadi fadailul amal. Makanya ulama-ulama dulu mengatakan gabungkan aja. Ada yang terpisah ya Allah malaka sumtu wa bika amantu. Ada yang menambahkan Allah malaka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika abtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada yang menambahkan zahabaz zama'u wa batallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Boleh. Cuma orang asal dia nampak kemarin saya juga menemukan ada hadis. Dalam satu hadis itu 2 kalimat. Sunan Abi Daud. Apa redaksinya? Allahumma laka sumtu wa ala rizqika abtartu zahabaz zama'u wa batallatil uruku wa thabatal ajru. Artinya apa? Digandengkan bahkan 2 hadis itu. Jadi boleh. Cuma masalahnya sekarang ada orang Allahumma laka sumtu itu tidak boleh diamalkan, yang diamalkan zahabaz zama'u. Padahal kalau status hadisnya sama-sama dhaif, kalau mau anti betul dengan hadis dhaif berarti tak ada yang diamalkan tuh. Lalu apa yang diamalkan? Makan aja lah langsung. Itu kan. Makanya orang berdoa kan bagus. Allahumma laka sumtu. Kan doa itu, ya Allah, karena Engkau aku berpuasa. Kan lillahi ta'ala berpuasa. Wa bika amantu, kepada Engkau aku beriman. Wa ala rizqika abtartu, rezekimu ini aku berbuka ini karena rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Bi rahmatika, dan itu semua karena rahmatmu ya Allah. Ya arhamar rahimin, Engkaulah yang mencurahkan segala rahmat. Bagus maknanya. Cuma ada orang memang sudah anti aja dia, asal disebut oleh gurunya dhaif udah langsung dia anti. Cepat betul antinya itu. Termasuklah Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Jadi kalau Allahumma barik lana fi razaqtana wa qina azabannar tak boleh. Yang boleh mana? Yang boleh bismillah. Bismillah itu memang hadis samillah, kalau mau makan samillah. Cuma masalahnya saat ditambah rahmanir rahim pun salah dibuatnya. Jadi kalau bismillah bismillah aja, tak usah pakai ar-rahmanir rahim. Jadi datanglah seorang ustadz, anaknya disekolahkan di suatu sekolah. Di sekolah itu anak-anak dilarang baca Allah malaka sumtu. Akhirnya ustadz itu pun datanglah ke sekolah itu. Siapa yang melarang kau tuh wahai anakku? Ini dia ustadz ini katanya, guru ini katanya. Ditanyalah oleh ustadz ini, mohon maaf Pak Ustadz, apa benar anak kami ini dilarang baca Allah malaka sumtu, membaca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar? Betul Pak, itu tak ada tuh hadisnya sunnah tuh. Yang betul itu tak betul dibaca lagi kalau dalam berdoa sebelum makan. Oh gitu ya. Kalau doanya gini gimana? Nah, gimana tuh Pak? Ya Allah, berilah keberkahan atas rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami, jauhkan kami dari azab neraka. Kalau itu boleh Pak. Itulah artinya itu. Ini orang dia melarang, dia pun tak paham yang dilarang itu. Jadi rupanya yang bahasa Arab itu yang tak boleh, yang bahasa Indonesia boleh itu. Ini kan masalah ini. Memahami agama ini memang luar biasa zaman sekarang nih. Zaman Mbah Google ini kan. Dia belajarnya sanadnya Google langsung ke Rasulullah gitu kan. Orang bersanad berguru, dia langsung ke Rasulullah. Itulah akibatnya itu. Nah, asal dia jumpai Google menyebut tak boleh, langsung dia ikut tak boleh. Nah, itu tentang masalah Allahumma laka sumtu itu boleh diamalkan. Kalau tak mau pakai zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru, insyaallah boleh juga. Jadi itu tidak dipersoalkan. Kemudian masalah puasa ini, sekarang ini yang perlu kita lakukan, kalau tadi sudah malamnya berniat, lalu berarti apakah boleh berniat itu siang harinya? Tak bisa. Kalau puasa sunat bisa. Kalau puasa sunat kita jam 9 pagi tengok belakang tak ada yang mau dimakan. Tak ada yang makan. Puasa aja lah katanya. Itu sah puasa sunatnya. Tapi kalau puasa Ramadan tak bisa. Niatnya harus sebelum subuh. Itu. Dulu kalau Nabi pernah dulu ditanya sama Aisyah, "Hal indakum syai', ada yang bisa dimakan wahai Aisyah?" Tak ada ya Rasulullah. Fa inni idzan shaim. Baik, kalau begitu aku puasa ajalah kata Nabi. Maka Nabi berpuasa, puasa sunat. Itu. Makanya orang tua-tua kita dulu di kampung-kampung sampai sekarang itu niatnya dipasangkan sebelum tarawih. Setelah selesai sholat Isya itu dipasangkan. Supaya apa? Andai nanti malam tak terbangun lewat waktu subuh, niat sudah. Maka dimulai rahimallahu liman nawalis shaum.
Itu apa maknanya? Allah merahmati siapapun yang berniat untuk puasa. Makanya langsung dibaca nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu maksudnya itu. Ini bukan asal-asal sebut itu. Termasuklah bacaan-bacaan salawat-salawat itu bukan asal-asalan. Karena ada orang, mana ada Nabi buat salawat-salawat. Nabi tak buat salawat-salawat memang, tapi redaksi dalil tentang bahwa bersolawat di setiap sela-sela rakaat itu ada. Jadi tidak harus harus Nabi buat, karena Nabi itu sholat tarawihnya tidak seperti kita sampai 30 hari. Nabi itu sholat tarawihnya cuma 3 hari. Kenapa 3 hari? Inni khasyitu an tufrada alaikum. Saya khawatir kalian nanti kalau kalian akan tetap sholat sampai seterusnya ini, karena Nabi 2 hari 3 hari dia di Masjid Nabawi itu dia jadi imam, banyak jamaahnya yang ikut di belakang di bulan Ramadan. Malam keempatnya Nabi tak keluar. Kenapa Nabi tak keluar? Nabi besoknya mengatakan, saya tahu apa yang kalian lakukan tadi malam, kalian menunggu saya kan, kata Nabi. Inni khasyitu, saya khawatir nanti ini akan jadi kewajiban bagi kalian. Maka kalau mau ngikut Nabi betul, buatlah 3 hari itu. 3 hari habis itu kosong masjid kan. Itu orang memang jangan dipakai asal tak dibuat Nabi. Nabi kalau setiap 4 rakaat dia istirahat, makanya salat tarawih itu disebut tarawih istirahat, istirahat. Bagaimana istirahatnya? Berbaring-baring. Masa kita mau buat baring-baring juga? Habis 4 rakaat nanti baring-baring di masjid. Kok lain nampaknya ini masjid ini. Ini ikut sunnah Nabi Pak Ustaz katanya kan. Nabi berbaring-baring itu ada sebab. Kenapa Nabi berbaring-baring? Karena berdirinya lama, ayatnya panjang. 1 rakaat itu surah Al-Baqarah. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib, saya sholat bersama Nabi, saya sangka dia mau ruku setelah selesai Al-Baqarah, ternyata dia lanjutkan ke surah Ali Imran. Berarti kan panjang itu sholatnya itu. Makanya setelah beberapa rakaat Nabi istirahat itu wajar. Kita sudahlah alhaqumut takasur sama inna a'tayna, mau pula berbaring-baring, ya kan tak bagus dilihat orang ini kan. Hanya maka sesuaikanlah. Kalau mau betul seperti Nabi, buatlah Al-Baqarah itu. Tapi orang kita kan tak kuat. Maka daripada berbaring-baring, bagus bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih. Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu bihi asyra, Allah berikan 10 kebaikan, wa hutat bihi asyra sayyid, Allah hapuskan 10 dosa, wa turfa'u bihi asyra derajat, diangkat 10 derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Berarti semakin banyak selawat, semakin banyak dosa berguguran. Itu yang dijadikan dalil oleh para ulama. Maka ada selawat-selawat di sela-sela tarawih. Cuma orang asal tak dibuat Nabi itu yang payahnya itu. Karena tak dibuat Nabi ya berarti bid'ah lah katanya kan. Nah, itu jadi perlu didudukkan masalah-masalah seperti itu. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi, sekarang ini bulan Sya'ban, kalau ada hutang puasa kita tahun lalu, segerakan bayar. Jangan nanti sudah tanggal 29 Sya'ban baru ingat, saya ada hutang 5 hari. Udah 29 Sya'ban mana bisa bayar lagi? Tapi kalau mau bayar juga setelah Ramadan bisakah? Bisa, cuma didenda. Apa dendanya? 1 hari yang dilalaikan 11 bulan diberikan Allah itu didenda dengan membayar fidyah. Di samping kita wajib menggantinya, membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Kalau dia sudah bertemu 2 Ramadan. Kalau Ramadan kemarin ada tinggal 5 hari, ini masih ada waktu nih kan? Ini hari ini kita tanggal 8 Sya'ban. Berarti masih ada beberapa hari lagi nih. Berarti kalau 5 hari cuma bisa lah. Yang kita khawatirkan setelah tanggal 29 Sya'ban baru ingat, saya ada hutang 5 hari. Akhirnya apa? Sudah bertemu 2 Ramadan baru mau bayar. Berarti tunggulah setelah Ramadan kedua nih nanti. Tapi karena dia sudah melalaikan 11 bulan yang Allah anugerahkan ini, tak dia ganti, maka dia mendapat denda. 1 hari yang dia tinggal, dia tetap bayar. Kemudian dia tetap ganti dan dia juga harus membayar fidyah.
Kalau dia memberi makan orang miskin itu satu hari kan makan pagi, sarapan pagi, makan siang, makan malam. Kalau 15.000 sekali makan berarti 45.000. Itu belum lagi bakwannya, belum lagi kopinya, belum lagi cabenya, ya kan. Itu kalau dihitung-hitung, kalau mau digenap-genapkan 50 lah, 50.000 satu hari, kalilah sedikit. Kalau orang tidak takut mengeluarkan duit, sedikit itu kan. Tapi kalau orang khawatir betul dia, Tapi intinya sebetulnya itu denda itu apa? Supaya kita jangan menganggap remeh puasa itu sebetulnya. Dan itu hanya dalam mazhab Syafi'i. Cuma kalau udah disebut mazhab Syafi'i, ada enggak mazhab yang ringan Pak Ustaz? Itulah jemaah kan. Kalau mazhab yang lain enggak ada denda itu. Tapi kan mazhab Syafi'i itu kehati-hatian itu, jangan sampai orang menganggap remeh hutang-hutang dia kepada Allah itu. Hutang kepada manusia kita amat selektif, ada catatannya, tanggal berapanya. Hutang kepada Allah kok tidak dicatat. Andai kita meninggal, masih meninggalkan hutang kepada Allah, gimana itu? Tetap terhitung sebagai hutang. Tapi kalau dicatat ada untungnya. Kenapa? Akan dilihat nanti oleh anak-anak kita, cucu kita. Itu yang disebut Nabi, man mata, siapa yang meninggal dunia wa alaihi siyam, dia masih punya hutang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka anaknya, keluarganya yang menggantikan puasanya. Kalau udah dibuat 10 hari, 5 hari dah di checklist, tinggal 5 hari lagi. Lalu dilihat anaknya kebetulan 5 orang. Orang tua dah meninggal. Ini orang tua kita puasanya belum lunas ini. Dipanggillah telepon, adik beradiknya datanglah, disangkanya mau bagi surat tanah. Rupanya mau bayar hutang puasa. Ini kita berlima nih, bayar hutang puasa. Nah itu tentang membayar hutang puasa. Ya, baik, masih bisa dilanjut Pak, mau? Baik. Saya lanjutkan sedikit lagi, habis ini baru kita buka tanya jawab kalau masih ada waktunya, insyaallah. Nah, apalagi yang perlu kita persiapkan? Menyiapkan harta kita untuk Ramadan nanti. Untuk apa harta itu? Untuk kita, untuk beli buka kolak ini segala macam. Untuk kitanya mungkin sudah, tapi yang saya maksud di sini untuk orang lain. Jadi kita jangan siapkan untuk kita saja. Kita targetkan nanti setiap hari di bulan Ramadan itu saya mesti bersedekah. Kalau memberi sedekah itu memberi perbukaan puasa, ada hadis khususnya. Apa kata Nabi? Man fattara shaiman, siapa yang memberikan bukaan puasa untuk orang yang berpuasa, kanat lahu ka ajri shaim, dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Bapak, Ibu, saya berpuasa di bulan Ramadan. Kebetulan kita jumpa di bazar Ramadan, petang-petang, sore-sore. Pak Ustaz, ini ada kolak ubi, kolak pisang. Tapi jangan Bapak Ibu anggap saya mau minta-minta. Ini kan contoh. Ini Ustaz, ini memang direncanakannya besok jumpa. Ya, contoh aja. Lalu saya ambil dan saya makan untuk buka puasa nanti. Apa yang terjadi? Bapak Ibu mendapatkan pahala puasa saya. Min ghairi ayyan qusa min ajri shaim syai'a, tanpa mengurangi pahala puasa saya. Makanya persiapkan. Kalau perlu setiap hari ada kita beri buka orang puasa. Tapi jangan dikumpulkan 30 orang, udah kasih dia. Kalau gitu saya tak usah puasa lagi. Udah dapat 30 nih puasa nih kan. Nih 1, 2, 3. Anda tak payah lagi puasa nampaknya nih. Jangan begitu. Kita tetap berpuasa tapi kita ingin pahala ganda. Jadi orang berpuasa kita dapat juga pahala puasanya. Nah, itulah hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan yang agung itu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya.